apa nih? Katanya Cecep mau datang cepet-cepet duluan. Malah Cimi yang duluan. Dia belakangan, kebiasaan emang. Guys, pada lihat si itu nggak? Si siapa namanya? Cecep. Cep. Nggak ada yang lihat. Mana dia ya? Cep. Cecep. Cep. Tunggu. Tunggu aku. Ada suaranya, orangnya mana? Ada ternyata dia di situ. Ih, kamu. Maaf, tadi habis beli gorengan dulu sebentar. Beli gorengan. Aku lapar, sarapan belum bikin makan. Pantesan. Ini nih kita disuruh buat bawain berita. Hah? Sekilas info. Ya itu dia, aku galau emang. Kakak Stefani kemana? Lagi itu loh yang di luar tuh apa namanya? Apa Oh, sih? yang reporter. Iya, tapi di luar. Oh. Apa namanya? Apa Kapani? Aduh. Namanya apa Kapani? Eh, Oh, reporter. Tuh kan iya, reporter. tapi yang di luar. Ya, Ih. pokoknya itulah. Ya. Ih, Jadi kita gimana nih sekarang nih? kita jadi itu apa namanya pembawa berita. Oh, oke. Sekilas info cuma sebentar sih. Siap. Ayo, Oke, aku rapin dulu dasiku ya bentar. ini Cimi udah cantik, gak usah perlu perias nih. Dasiku udah keren kau, Yen? Ini Cimi gak usah bedakan. Siap. Oke, siap. Kameramen, Ih, nggak usah lagi bedakan. ini gak bedakan. Sebentar dulu, ini udah mau mulai tuh kau, Yen. Rambut Cimi begini. Ya udah sih. Ya ampun, ini gak ada yang bedakan apa? Ya, siap. Kamera. Oke. Ya. 3, 2. Kameramennya galak. Tahu. Selamat pagi semuanya. Bersama saya Cecep Dan saya Cimi. Oke. Kita akan membawakan sebuah berita. Berita apa ya? Katanya lagi viral gitu, aku juga nggak tahu. Kita kan cuma disuruh bawain berita. Oh, jadi kita belum tahu videonya apa? Nggak tahu. Ya udah. Ya udah. Demikian sekilas. Belum, kita disuruh dulu beritanya. Oke. Aduh. Berikut kami tayangkan sekilas info dari Glow TV. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Stefani Tahalele dari Glow TV dalam Sekilas Info. Saat ini saya akan menyampaikan berita 2 anak kecil yang sedang viral-viralnya. Padahal usianya masih cukup dini, tapi sudah terlalu sibuk bermain games dan bermain sosial media. Berikut kita simak beritanya. Pemirsa, bisa kalian lihat bahwa ada anak yang sibuk sekali di sini bermain games. Anak ini bisa sampai berjam-jam bermain games sehingga sampai lupa makan, tidur, dan belajar. Bisa dikatakan anak ini adalah streamer. Lalu ada anak yang lain. Pemirsa bisa lihat bahwa anak tersebut sibuk sekali bermain media sosial, bermain gadget dari mulai YouTube, Instagram, Facebook, sampai berjam-jam. Anak ini sampai lupa waktu untuk dalam setiap kegiatannya. Begitulah berita yang bisa saya sampaikan tentang kedua anak yang sedang viral ini, pemirsa. Sekian laporan dari kami, sampai bertemu di Sekilas Info berikutnya. Salam ceria! Aduh, malu. Aduh. Kok Cimi terkenal jadi gamer? Aduh. Kamu malu gak sih? Enggak dong. Kok Bangga bisa? dong. Bangga dong. Banyak yang kenal sama Cimi dong. Aduh, kok bisa masuk Glow TV? Pertanyaanku, kok bisa? Mungkin karena kita viral. Oh iya, aku kan banyak fansnya. Banyak kan aku. Aku lah lebih banyak. Enggak dong, yang pecinta gamer. Salah. Pecinta game tuh banyak. Game PUBG. Game-game itu banyak. Aku yang lebih banyak. Aku dulu. Apa sih? Teman-teman lebih suka Cecep apa Cimi? Cimi. Cecep dong. Yang suka Cimi angkat tangannya. Tuh, Nggak banyak. ada. Enak Coba yang aja. suka Cecep. Yang suka Enggak, Cecep di angkat rumah tangan. di rumah pada suka Cimi. Cimi tuh gamer. Cecep. Gamer PUBG. Kok ini gimana sih ini kita? Gak bisa, Cimi tuh ini aduh pusing. Lebih. Cecep. Udah, ini kenapa sih berantem? Kenapa sih? Apa nih? Ih, berisik suara kalian tuh sampai keluar loh, Kak Fani, denger loh. Kenapa sih? Kak Stefani tiba-tiba masukin kita di TV, kenapa? Ya, aduh, mungkin karena beritanya lagi viral kali. Emang kalian ngapain sih sampai viral kayak gitu? Aku kan cuma nge-YouTuber. Aku cuman gamer streaming. Ya
kalau aku kemana-mana aku masukin dalam YouTube gitu loh. Aku juga, aku cuman main ya. Tapi kamu kan mainnya PUBG. Astaga, kamu umur Tapi berapa? kan memang bener. Bagusan aku dong YouTube. Enggak dong. Tuh. Kamu umur berapa udah main PUBG? Aku masih kecil. Umur berapa? Aku 7 tahun. 7 tahun udah main PUBG. Kamu Cecep, kamu ngapain? 4 tahun. Ngapain? 4 tahun dia bisa ngomong. 4 tahun? Enggak dong, aku udah bisa ngomong cepet ini. Ya ampun, kalian nih ya. Terus kalian lagi sibuk-sibuk kayak gitu, kalian inget gak buat ibadah? Hari ini kita mau ibadah loh. Kok kalian malah di sini Emang sih? ini hari apa? Ini hari Minggu. Ini hari Minggu emang. Iya. Ya ampun. Ya. Tapi kenapa kita jadi ada di sini ya? Kan kita tadi suruh bawa berita gimana bawa sih? berita ya. Ya udah sekolah minggunya dari sini aja gimana, Kak? Ya udah dari sini. Tapi nih, tuh. Apa? nih? Apa? Aku jamnya untuk streaming. Aku main game. Aduh, kamu mau milih ibadah dulu atau streaming dulu? Streaming. Aku mau ngambil konten di sini nih. Nggak bisa, nggak bener nih. Enggak bener. Gak bener kalian. Kenapa enggak bener? Aduh, kalian harus dengar firman hari ini Hah? supaya kalian sadar kalau itu tuh nggak bener. Itu nggak benar ya? Iya, bener. iya kalian harus dengar firman hari ini. Kan main game doang, masa enggak bener? Ya tapi kalau udah deh nanti. Nah, kalau udah Udah. nggak benar berarti Ya, kita ikutin, udah kamu harus Jimmy. dengerin ya Cimi. Kenapa? Udah, kita ibadah dulu hari ini, oke? Ya, kita ibadah ke kapan Udah, nih? oke. Ada tapi nanti gimana? Nanti kamu sadar, abis itu kamu tobat. Ya udah nanti denger aja dulu ya. Iya, oke? Oke. Oke deh, yaudah Oke. kita mulai ibadah. Ya, kita Tapi ibadah. jangan lama-lama ya. Ih, Main game saja bisa lama-lama. Udah. Udah. Aku aja mau konten nanti dulu. Yang penting sekolah minggu dulu Ih, sekarang. pinter, tos Ibadah dulu, tos. dulu. Iya, Sama. tos. Oke, Berarti nggak ada yang suka sama aku. ada. Ada. Udah. Shh, udah mau ibadah nih, udah. pada Ya, ibadah tutup. kan, Dek. Tutup ya Glow TV-nya ya. Ya. Dah. Loh, kok kapan ini malah keluar? Bukannya kita mau ibadah ya? Emang kapan nih kemana lah? Mana sih? Makanya. Kapan Aduh, maaf Kak Fani kok keluar ya? Aduh, Soalnya- malah keluar dong. Saya pusing banget dengar kalian ini nih. Oh, ya, maaf. Udah ya. Yaudah, Udah, adik-adik mulai. kita mulai ya, Cimi Cecep ya. Oke. Ini. Sama-sama kita Ya. sapa adik-adik kita di rumah. Oh, iya. Halo. Belum. Oh, belum. Ya. Sama-sama hitungan ketiga ya. Ya. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat pagi. Ya, nah adik-adik, kita sekarang mau mulai ibadah kita di hari Minggu yang indah ini Yeay. dengan bernyanyi dari lagu dari Terbit Matahari. Terima matahari terus. Lalu terus Cecep tahu nggak ke lagu kedua? ICL. Betul, terus Yesus, Yesus. Pokok, dan kita. Caranya. Oke. Jadi ada 3 ya. Iya, oke. Musik. Musik. Dari Terbit Matahari, siap-siap semuanya. Siap. Dari terbit matahari, Pagi-pagi. sampai pada masuknya. Biarlah apa? Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari.
Jimmy? Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Lagu kedua, Yesus pokok dan kita caranya. Mimpin semangat. Yesus pokok dan kita lah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, Yesus pokok. Kita lah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kita akan berbuat. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Dan kita lah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Lagu ketiga nih belum selesai nih. Belum selesai. Yes, I say hello. Oke, siapin jari-jarinya nih kan. Oke, Kakak Pani. Say hello. L. I say hello. Ini slow. L-O-V. L-O-V-E. Everybody needs apa sih ini? Everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Sekali lagi yang besar, oke? Yang besar bukan berarti berteriak ya. I say L-O, L-O-V-E, L-O-V-E. Everybody needs apa? Everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu pembukaan, Cecep. Lagu Apa apaan? nih, teman-teman? Cace 19 judulnya apa, Cecep? Aku tahu. Apa? Yang Maha Kasih. Betul, musik. Kakak Pani duluan. Oke. Yang Maha Kasih dari Tuhan, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya. oleh kasih-Nya kepadaku. Jadi gitu Cimi, Tuhan itu Maha Pengasih. Gitu kapan ya? Betul banget. Karena kita mau ibadah, sebelumnya kita harus berdoa dulu dong ya. Betul. Siapa yang berdoa? Cecep Cecep dong. dong. Aku? Iya. Ya udah deh kalau gitu. Pakar doa. Iya. Yes. Siap.
Oke teman-teman semua, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Jangan ada yang lihat-lihat ya. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari Minggu yang indah ini. Saat ini kami semua mau beribadah, mengucap syukur kepada Tuhan. Sertai ibadah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, Cimi, Cecep, adik-adik, sebelum kita mau dengar firman Tuhan nih, kita mau nyanyi satu lagu lagi nih. Nyanyi lagu apa? Lagu apa? Dari Kidung Ceria 7, tahukah kamu jumlah bintang? Tahu nggak? Tahu nggak? Katanya Cimi tahu. Ya. Enggak, siapa yang bilang? Oke. Kalau gitu dengar aja lagunya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya udah kalau Oke? gitu. Musik. Musik. Jumlah bintang banyak ya Kak? Banyak dong. Gak terhitung ya? Iya, terhitung. Hebat ya Kita nyanyi yuk. Oh nyanyi oke. Jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan menghiasi dunia. Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Bait ketiga ya adik-adik. Selain bintang anak-anak juga banyak ya Kak? Iya banyak nih, termasuk Cimi dan Oh Cecep. iya. Terus Kamu jumlah anak di seluruh dunia, bangun tidur tiap pagi dengan hati yang cerah. Allah Bapa dalam sorga mengindahkan semuanya. Kau pun diindahkannya, kau pun diindahkannya. Jadi Cecep juga diindahkan ya? Iya dong, semuanya diindahkan. Semuanya indah. Selanjutnya kita ngapain Kakak apa nih? Kita mau baca Alkitab, adik-adik siapin Alkitab semuanya. Berdoa dulu Tapi kan? sebelumnya kita berdoa dulu Oh, yang iya. dipimpin oleh Cimi dong. Cimi dong. Oke, Cimi silakan. Teman-teman, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tuhan berbicaralah bagi kami, berkati kakak Tobi, kakak Listi, kakak Fani yang akan memberitakan firman Tuhan. Berkati juga kami semuanya supaya kami bisa dengan tenang mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah bagi kami siap mendengarkan. Amin. Amin. Terus? Oke, adik-adik kita mau membuka Alkitab kita dari 2 Tawari 15. Tawari itu perjanjian apa ya? Ayo, coba Cimi jawab. Lama. 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 Betul. Oh yang masih awal-awal ya di depan-depannya. Iya, betul. Oke kita balapan buka. 1. Dari Aku sudah bisa nih 2 Tawari. Udah nemu. Oke, Udah aku nemu. nemu. Adik-adik udah temu kan ya? Teman-teman di rumah. Sudah ya, kalau Oke. sudah, yuk kita baca dari 2 Tawari 15 ayat 1 sampai 12. Kita bacanya di kamera. Ya, begini. Gantian ya bacanya ya? Iya, begini bunyinya. Pembaruan oleh Asa. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu. Bila mana kamu beserta dengan dia? Bila mana kamu mencarinya? Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran dari para imam, dan tanpa hukum.
Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota. Karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Obed bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya! Haleluya. Sekarang yang ngajar anak kecil siapa? TK deng. Kecil dong. TK dulu, Kecil Cece. soalnya, Aduh, stop. Udah. Yang ngajar TK ada Kakak Fani. Terus yang ngajar kecil siapa, Cecep? Kakak ganteng, Kakak Tommy. Oke. Lalu untuk kelas tanggung ada siapa, Cimi? Ada Kak Listi. Kakak Listi. Biasa aja. Oke, adik-adik kita dengarkan firman Tuhan ya. Selamat mendengarkan. Selamat mendengarkan. Adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama Kakak Fani di kelas TK. Adik-adik, hari ini Kak Fani mau bercerita tentang seorang tokoh. Seorang tokoh ini adalah raja. Namanya adalah Raja Asa. Siapa adik-adik? Raja Asa. Nah, kita lihat yuk gambar Raja Asa. Nah, ini dia adik-adik Raja Asa. Adik-adik, Raja Asa ini adalah raja, anak dari Raja Abia, adik-adik. Raja Asa adalah seorang raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan loh, adik-adik. Bisa dikatakan Raja Asa ini tuh raja yang taat dan mengasihi atau sayang sama Allah. Nah, adik-adik, Raja Asa ini saat itu lagi memerintah kerajaan Yehuda. Tapi sayangnya pada saat itu rakyatnya mereka menyembah berhala, adik-adik. Tuh, lihat tuh seperti gambar itu tuh. Menyembah berhala tuh berarti mereka percaya sama patung-patung, mereka percaya sama benda-benda mati, adik-adik. Lihat tuh kayak gambar itu, adik-adik. Dan itu adalah dosa. Mereka nggak taat sama Allah. Melihat hal tersebut, Raja Asa tidak mau diam saja. Dia memerintahkan prajuritnya nih untuk merobohkan semua patung tersebut maupun benda-benda mati yang disembah oleh rakyat Yehuda. Lalu Raja
Asa ini tidak tinggal diam saja, tapi dia mengajak dan memerintahkan rakyatnya untuk kembali kepada Allah, mentaati firman-Nya, dan hidup takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, akhirnya rakyatnya ini kembali loh kepada Tuhan, kembali beribadah kepada Allah, melakukan perintah-perintahnya, dan akhirnya karena Allah melihat hal itu semua, akhirnya Allah memberkati kehidupan Raja Asa maupun memberkati kehidupan rakyat Yehuda karena mereka udah taat sama Allah. Dengan cara apa? Allah memberkati mereka dengan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera tuh kayak sukacita, senang, bahagia, dan ketenangan adik-adik. Nah adik-adik, kenapa Raja Asa mau melakukan hal itu semua? Karena Raja Asa dia menaati firman Allah, dan karena dia sayang sama Allah, maka dia mau melakukan hal itu semua. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini, Raja Asa mau mengajarkan kita untuk jadi anak yang taat kepada Tuhan, seperti Raja Asa ini. Nah, taat kepada Tuhan gimana sih caranya? Caranya adalah kita rajin infak, rajin berdoa. Nah, itu salah satu beberapa contohnya. Nah, tapi adik-adik, pasti adik-adik pernah kan malas sekolah minggu? Pernah juga malas berdoa kan? Nah, adik-adik, kadang kita ini bisa nggak taat loh. Nggak taat gimana sih? Misalnya, kalau sudah waktunya sekolah minggu, atau adik-adik udah waktunya berdoa, tapi adik-adik lagi keasikan nih, nonton YouTube, nonton Cocomelon, atau nonton apa? Baby Shark, atau apa tuh, banyak tontonannya. Asalnya tuh nonton YouTube, adik-adik mungkin main games ya, main games di handphone, keasikan. Atau main Lego atau apa, dan adik-adik tuh sampai lupa waktu, sampai papa mama suruh berhenti, adik-adik malah marah, malah nangis. Nah, itu yang nggak boleh, itu sama aja kita kayak menyembah berhala loh adik-adik. Nah, jangan ya, kita jangan seperti rakyat Yehuda saat itu. Tapi di sini kakak mau ingetin, kalau emang udah waktunya sekolah minggu, udah waktunya untuk berdoa, nah tinggalin tuh, walaupun lagi disuruh nonton, lagi suruh main games, tapi harus dahulukan Tuhan. Jadi sekolah minggu dulu, berdoa dulu, baru main games. Nah, tapi ingat waktu ya, jangan lama-lama. Oke adik-adik? Nah, kalau adik-adik selalu taat sama Tuhan, selalu rajin sekolah minggu, rajin berdoa, maka seperti Raja Asa yang diberkati, maka kehidupan adik-adik juga diberkati loh sama Tuhan. Adik-adik kan jadi orang hebat seperti Raja Asa. Oke adik-adik, itulah cerita hari ini. Jadilah anak Tuhan yang taat ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali. Bye-bye. Sudah live ya? Halo, halo. Hai, hai. Halo, halo adik-adik. Oke, minggu ini ya, yang bercerita Kakak Tobi ya, di kelas kecil. Oke, nggak apa-apa ya? Oke. Nah, biar lebih asik lagi, karena ini suasananya sudah podcast, berarti Kak Tobi harus ada teman bicara dong ya. Nah, siapa teman bicara Kak Tobi? Kita panggil aja dulu ya. Gimana kalau kita panggil? Cecep. Cep. Mana ya? Coba kita panggil sama-sama. 1, 2, 3. Cecep. Iya, Kak Tobi. Ada apa panggil-panggil Cecep? Cecep kan mau gabung sama kelas TK nih. Cep, kali ini Cecep temenin Kakak Tobi ya di kelas kecil. Ya, Kak, nanti dicariin Kak Fani loh. Gak apa-apa, nanti Kak Tobi izin deh sama Kak Fani. Mau ya? Tuh, temen-temen yang di rumah juga udah pada seneng tuh dengerin Cecep yang mau temenin Kak Tobi nih. Mau ya, ceritanya seru loh.
Ya udah deh kalau gitu. Kalau teman-teman mau, aku juga semangat. Ayo, kita dengar ceritanya. Nah, minggu ini Kak Tobi mau cerita tentang satu tokoh yang luar biasa dan dari kerajaan Israel. Nah, siapa dia? Namanya Raja Asa, Cep. Oh, Raja Asa. Nah, apa hubungannya dengan handphone? Apa Iya tuh. hubungannya dengan kita main game? Apa hubungannya dengan kita main YouTube? Apa, Nah, Kak? penasaran kan, Cep? Nah, Iya, penasaran nih. Oke, kalau gitu nggak berapa lama lagi Kak Tobi akan cerita. Jadi Cecep duduk yang manis. Siap, Kak. Ini udah duduk manis, Kakak. Teman-teman yang di rumah juga jangan lupa duduk yang manis seperti Cecep sekarang. Ye. Nah, pinter begitu ya. Oke, Kak Tobi akan mulai bercerita. Tapi Kak Tobi akan mundur dulu ke belakang dikit nih, seperti pada gambar di sini. Nih. Gambar apa, Kak? Nah, Oh, oke. kerajaan Israel. Kalian tahu nggak raja pertamanya siapa? Ada yang tahu? Siapa nggak ya? apa-apa, nggak tahu. Oh, ada yang tahu ya? Raja pertama yaitu Raja Daud. Kemudian setelah Raja Daud diganti sama siapa? Sama Raja Sama Salomo. siapa, Cep? Sama Raja Salomo, Kak. Iya benar, Raja Salomo. Yeay. Ya, raja yang luar biasa ya, yang bisa Pinter. membangun bait suci. Ya, kerajaannya Israel di zaman itu luar biasa hebatnya. Nah, setelah zaman Raja Salomo berakhir, nah di Israel terjadi perpecahan ya. Kenapa pertanyaannya? Kenapa, Kak? Karena gini adik-adik, ya, Cep. Ya. Raja Israel pengganti Salomo namanya Raja Rahabeam, ya, Raja Rahabeam. Rahabeam ini raja yang mau mengambil keuntungan sendiri adik-adik. Ih, dasar. Nah, jadi dia menaikkan pajak sehingga rakyat menjadi sengsara. Kasihan Ya, jadi uangnya habis. Makanya mereka protes. Aku nggak mau dipimpin sama Raja Rahabeam. Mendingan kita bentuk kerajaan yang baru. Nah, itu awal mula kenapa kerajaan Israel Selatan sama kerajaan Israel Utara terbentuk. Pecah. Kerajaan Israel terbagi menjadi dua, utara dan selatan. Yang utara seperti di gambar ini ya adik-adik. Yang utara ibu kotanya Samaria ya. Yang Samaria selatan ya, Kak. ibu kotanya Yerusalem. Oh, Nah, iya. kerajaan Israel Utara itu penuh dengan kekerasan, banyak hal-hal yang dilakukan sama kerajaan di utara itu yang menyakitkan hati Tuhan, akhirnya Tuhan menghukum. Tapi sekarang kita fokus ke kerajaan Israel Selatan. Terjadi samakah seperti kerajaan di Israel Utara? Apa, Kak? Cekidot, kita lihat ya. Oke, cekidot. Oke, kita masuk ke kerajaan Israel Selatan. Nah, di Israel Selatan ya setelah sepeninggalan Raja Rahabeam, penggantinya adalah anaknya. Namanya adalah Raja Abia, adik-adik. Raja Abia ini juga bergumul dengan peperangan karena terjadi perang saudara ya, ada Israel Selatan, ada Israel Utara, akhirnya mereka berperang. Oh. Penuh dengan peperangan kehidupan mereka, dan Raja Abia cuma bertahan 3 tahun adik-adik, walaupun dia bisa berhasil mengalahkan suatu hari bisa mengalahkan kerajaan Israel Selatan dengan pasukannya. Waktu itu banyak pasukan yang hancur, tapi dia cuma bisa bertahan cuma 3 tahun. Nah, sekarang kita lihat penggantinya Raja Abia siapa? Anaknya Raja Abia adalah Raja Asa yang Kak Tobi bilang tadi ya. Oh, Raja Asa. Iya, Cep. Raja Asa. Oke. Nah, di awal pemerintahan Raja Asa penuh dengan pergumulan adik-adik. Seperti adik-adik tahu tadi, terjadi perpecahan ya, karena saudara bersaudara ini Raja Israel Utara sama Raja kerajaan Israel Selatan berselisih. Akhirnya terjadi peperangan terus di sana. Jadi nggak ada kedamaian ya. Selain itu ada hal kedua yang menjadi pergumulan bagi Raja Asa, bagi rakyatnya sendiri, yaitu ya apa adik-adik, di mana di rakyatnya sendiri mereka sudah tidak lagi menyembah Tuhan. Mereka lebih memilih menyembah berhala adik-adik. Berhala. Apa tuh berhala, Kakak? Ya, berhala itu patung. Jadi mereka tuh menyembah patung. Jadi rakyat Israel pada saat itu lebih suka menyembah sesuatu yang kelihatan,
Kalau menyembah Tuhan kan nggak kelihatan ya adik-adik. Jadi mereka lebih melihat sesuatu yang kelihatan. Jadi mereka membangun patung, kemudian menyembah, melakukan hal-hal yang mengecewakan Tuhan. Nah, nggak cuma rakyatnya aja, bahkan keluarganya Raja Asa nih ya juga melakukan hal itu ya. Salah satunya adalah neneknya sendiri, namanya neneknya sih? Maaka, nenek Maaka. Nenek Dia Maaka. membangun patung dan dia juga menyembah dan melakukan hal-hal yang ya menyakitkan buat Tuhan adik-adik. Nah, kemudian selain itu ya di dalamnya juga karena sering peperangan, mereka juga suka berselisih ya, berantem satu dengan yang lainnya. Jadi kerajaan Israel saat itu jauh dari kedamaian, enggak aman. Terus apa yang dilakukan Raja Asa kemudian, Kakak? Nah, pinter pertanyaannya, Cep. Jadi apa melihat semua yang terjadi di kerajaan Israel Selatan, apa sih yang dilakukan sama Raja Asa? Apakah dia membiarkannya? Apakah dia, udahlah yang penting saya udah jadi raja? Ternyata tidak adik-adik. Buat Raja Asa ini masalah, jadi saya harus selesaikan. Oleh karena itu yang pertama dilakukan sama Raja Asa, ketemu sama Tuhan. Ketemu itu dalam hari ini berdoa, minta hikmat, Tuhan berikan saya hikmat sebagai raja untuk dapat menyelesaikan masalah di sini, sehingga rakyat kami boleh damai dan kembali kepada Tuhan. Yang pertama nih Cep, yang dilakukan sama Raja Asa adalah untuk memperkuat pertahanan di kerajaannya. Raja Asa membangun benteng-benteng. Jadi kayak gambar di sini yang membangun benteng-benteng yang ada. Kemudian jadi setiap kota itu dibangun benteng-benteng. Jadi ketika orang atau musuh datang atau pasukan lain datang menyerang ke itu, mereka akan ketemu benteng dulu, nggak bisa langsung masuk ke kota gitu. Nah, yang kedua ya, jadi banyak dibentuk pasukan ya. Di zaman itu ya, di zaman kerajaan Israel Selatan dipimpin oleh Raja Asa, ada sekitar 300.000 pasukan pegang pedang dan tombak pakai perisai besar. 300.000 adik-adik. Tidak hanya itu, ada 280.000 Cep, pasukan yang membawa panah. Nah, bisa dibayangkan luar biasa sekali ya. Udah ada kurang lebih 500 lebih ya, lebih dari 500 pasukan, 500.000 lebih pasukan yang dimiliki oleh kerajaan Israel Selatan. Jadi cukup kuatlah pertahanan dan keamanannya sejak ada Raja Asa. Kemudian hal kedua yang dilakukan sama Raja Asa ini yang lebih penting Cep. Kan penudungan penyembahan berhala tuh. Apa yang dilakukan sama Raja Asa ya? Yang pertama dia lakukan, dia memberhentikan keluarganya sendiri. Siapa tadi? Nenek Maaka. Nenek Maaka ini adalah Ibu Suri. Kalau biasa dengar cerita-cerita kerajaannya, Ibu Suri itu kayak orang penting lah. Kayak neneknya raja gitu ya. Jadi penasihatnya raja, kalau ada apa-apa nanyanya sama Ibu Suri gitu loh. Tapi karena Ibu Surinya nyembah berhala, Raja Asa gak suka. Saya berhentiin kamu nenek, kalau kamu masih menyembah berhala. Gitu Cep. Jadi saya berhentiin kamu. Dan diberhentikan bersama dengan patung-patung yang dibangun ya. Patung-patung berhala yang dibangun dihancurkan, dimusnahkan di kerajaan Israel. Jadi kerajaannya ya, maksudnya di dalam gedung kerajaannya. Kemudian apapun yang namanya patung-patung ya adik-adik yang ada di kerajaan Israel Selatan, di Yerusalem dan sekitarnya dimusnahkan sama, ini seperti gambar ini nih, dimusnahkan sama Raja Asa. Dihancurkan supaya tidak ada lagi penyembahan. Nah, selain itu ya, rakyatnya diminta untuk tidak lagi menyembah berhala, dilarang keras untuk menyembah berhala. Kalau ada yang melakukan penyembahan berhala langsung dihukum. Dan Raja Asa memerintahkan rakyatnya untuk kembali lagi kepada siapa? Kepada Tuhan Allah, menyembah Tuhan Allah, memberikan persembahan kepada Tuhan Allah. Jadi beribadah lagi. Rakyat-rakyatku, ayo beribadah lagi. Begitu Cap. Ya. Jadi itu hal-hal yang dilakukan oleh Raja Asa. Nah, tidak hanya itu, Raja Asa pun jadi contoh yang baik ya buat
rakyatnya. Apa yang dilakukan sama Raja Asa? Raja Asa itu rajin ibadah, adik-adik. Dia nggak pernah lupa ketemu sama Tuhan. Setiap hari dia rajin berdoa, beribadah sama Tuhan. Bahkan dia juga rajin memberikan persembahan. Ya, persembahan yang dia punya dia berikan kepada Tuhan. Kira-kira seperti itu cerita tentang kerajaan Israel bersama Raja Asa, ya, yang dipimpin oleh Raja Asa. Dan akhirnya Tuhan memberkati Raja Israel, kerajaan Israel dengan luar biasa. Raja Asa bisa memerintah selama 41 tahun. 41 tahun Raja Asa baru meninggal dan tidak berkuasa lagi. 41 tahun, ya cukup lama. Bapaknya cuma 3 tahun, Raja Asa 41 tahun. Terus Kak, apa hubungannya sama handphone? Pertanyaan yang benar, yang bagus juga nih dari Cecep. Terus apa hubungannya Kak sama Handphone, HP, sama handphone, sama main game? Kakak kan cerita Raja Asa perang. Ini dia nih yang paling penting ya. Nah, berhala kan zaman dulu kita menyembah berhala ya, menyembah patung gitu ya. Zaman dulu itu orang-orang Israel menyembah patung. Nah, saat ini apa sih yang membuat kita tuh malas ketemu sama Tuhan? Apa Cep? Bener nggak ya kalau Kak Tobi bilang gara-gara handphone, main game, akhirnya kita lupa sama Tuhan? Nah, coba pikir-pikir, iya kan? Iya nggak sih? Nah, misalnya gini, Mama sama Papa bilang, Cecep, sekolah minggu Cep. Cecep lagi asik dengan YouTube-nya. Enggak mah, aku lagi asik main nih. Nanti aja dulu sekolah minggunya nantian. Impaknya nanti aja. Nah, itu juga nggak bagus ya. Jadi karena asik main handphone, akhirnya kita lupa gitu ya. Karena asik main handphone, main YouTube. Nah, kemudian udah disuruh belajar, malah marah-marah. Apa sih Mama? Ganggu aku aja belajar, ganggu aku aja main game. Nanti aja belajarnya. Akhirnya nggak belajar karena marah-marah. Semuanya jadinya nggak bisa melakukan hal yang baik gitu loh. Gara-gara handphone. Bukan gara-gara main game, bukan gara-gara main itunya, tapi karena terlalu sering bermain, jadi kita lupa waktu gitu loh. Bukan gamenya yang salah, bukan YouTube-nya yang salah, tapi ketika adik-adik lupa waktu untuk bermain, nah itu udah salah. Gitu loh adik-adik. Gitu loh Cep, ya. Nah, terus gimana dong? Nah, jadi kalau Kakak Tobi kan tadi bilang gak ada yang salah sama kita bermain game, gak ada yang salah kalau kita bermain melihat YouTube. Tapi ya kalau kita main game, mainlah game yang sesuai dengan usia adik-adik ya. Jangan main game pukul-pukulan, nanti juga kita bakal suka mukul-mukulin orang karena biasa nonton main game pukul-pukulan gitu loh. Kemudian kalau nonton YouTube, pakailah YouTube Kids, kan ada YouTube Kids tuh. Nah, jadi kita bisa melihat yang sesuai dengan usianya Cecep gitu loh. Dan ingat satu lagi, ingat waktu. Kalau waktunya memang belajar, ya belajar. Waktunya main, ya nanti ada waktunya buat main, gitu ya. Jadi nggak semua waktu dipakai untuk bermain, karena tugas adik-adik sekarang adalah belajar. Ya, khususnya adik-adik kelas kecil kan sekarang udah sekolah nih, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya, belajar dulu diutamakan. Baru habis itu refreshingnya main game, nonton YouTube. Tapi main gamenya main game anak-anak. Main YouTube-nya YouTube khusus buat anak-anak. Gitu ya. Cukup jelas ya Cep ya. Nah, kalau kita bisa membagi waktu dengan baik, kita juga akan punya waktu buat ibadah. Waktunya sekolah waktunya ibadah hari Minggu anak, IHMPA, kita bisa beribadah ya. Waktunya waktunya kita belajar, kita bisa belajar karena mengatur waktu dengan baik begitu ya. Jadi mulai sekarang atur jadwal dengan baik ya adik-adik, biar kita bisa lebih baik lagi di dalam hidup ini. Belajar dari siapa tadi? Raja Asa. Kemudian apa sih pelajaran kedua yang penting ya? Tadi kan Raja Asa ini kan orangnya luar biasa ya. Raja yang
taat sama Tuhan. Ya Cep ya, taat sama Tuhan. Rajin beribadah, ingat beribadah, rajin berdoa setiap saat. Nah, terus kemudian dia juga rajin memberikan persembahan. Lakukan seperti Raja Asa. Rajin berdoa, waktunya makan ya berdoa, bangun tidur berdoa, mau bobo berdoa, mau belajar berdoa. Kemudian ya adik-adik ya, ingat kalau ibadah minggu udah ingat nih Pak, atau kalian punya uang jajan lebih udah mensisihkan uang ya, maksudnya berkat yang Tuhan berikan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, titipin sama papa mama untuk dibawa ke gereja. Dari kecil udah rajin memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu ya, ingat 2 hal tadi. Pertama, atur waktu dengan baik ya. Janganlah terlalu sering bermain-main game. Jangan terlalu sering bermain-main YouTube. Kak Tobi juga gak ngelarang. Kalau mau main ada waktunya. Main sesuai dengan usia adik-adik, nonton YouTube sesuai dengan usia adik-adik. Kemudian yang kedua, rajinlah beribadah, taat sama Tuhan Yesus. Gitu ya Cep ya. Nah, kalau mau jadi raja seperti Raja Asa diberkati, lakukan itu dalam kehidupan sehari adik-adik, maka adik-adik akan diberkati. Nah, kira-kira seperti itu ya cerita minggu ini. Oke buat kakak. Cecep. Terima Kak. kasih sudah menemani kakak Sama-sama bercerita. kakak. Buat adik-adik di rumah juga ingat pesan itu. Jadilah anak Tuhan yang baik dan Siap. mengatur waktu dengan baik. Tidak Siap, sering kakak. bermain game, bermain YouTube, dan taat selalu sama Tuhan beribadah. Oke, ada pertanyaan Cep? Nggak ada kak, makasih banyak Ada, loh. cukup jelas ya. Mulai sekarang Ya. jadi anak yang baik. Ingat-ingat waktu ya. Oke. Siap, kakak. Terima kasih adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke. Selamat hari Minggu, selamat pagi, bertemu lagi dengan Kalisti di IHMPA minggu ini. Tadi kita sudah melihat cerita tentang Cecep dan Cimi. Nah, si Cimi tuh, dia lagi kenapa ya tadi ya? Oh iya, dia tuh viral kan ya, dia viral setiap hari, dia tidak ada waktu untuk ngapa-ngapain. Jadi dia setiap harinya tuh dia main game aja terus. Nah, ada sangkut pautnya nggak sih sama cerita hari ini? Pastinya ada dong. Kita hari ini mau menceritakan atau mau belajar tentang seorang tokoh yang bernama Asa, atau di Alkitab kita sebutnya dengan Raja Asa. Raja Asa, pasti di antara adik-adik sekian banyak kurang lebih belum mengenal Raja Asa. Karena jarang juga ya untuk diceritakan, jarang juga didengar nih. Kita kenalan dulu sama Raja Asa. Siapa sih dia? Raja Asa, dia adalah seorang raja dari kerajaan Israel Selatan. Kok ada selatannya Kalisti? Iya dong, ada. Karena setelah Salomo meninggal, kerajaan Israel itu terbagi menjadi 2, yaitu kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Yang selatan ini dipimpin oleh Raja Asa. Raja Asa, Alkitab mencatat bahwa dia ini adalah raja yang melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan. Tidak seperti raja-raja sebelumnya atau raja-raja dari kerajaan Israel Utara. Karena kerajaan Israel Utara, mereka melakukan apa yang tidak benar, apa yang melanggar yang menjadi ketetapannya Tuhan. Berbeda dengan Raja Asa. Raja Asa melakukan apa yang baik, apa yang benar, melakukan apa yang Tuhan mau. Contohnya pada masa pemerintahannya, dia memberantas setiap patung-patung berhala.
setiap hal-hal yang berurusan dengan yang namanya berhala gitu. Nah, pada zaman pemerintahannya Raja Asa, bangsa atau kerajaan Israel Selatan ini lagi nggak aman, lagi kacau. Yang pertama itu mereka sedang dalam banyak-banyaknya nih pengajaran-pengajaran yang sesat. Pengajaran-pengajaran yang menjauhkan bangsa ini dari Tuhan. Yang kedua, kekacauan terjadi di mana-mana sehingga orang mau berjalan aja itu nggak aman gitu. Terus mereka merasa bahwa mereka tuh nggak nyaman. Kemanapun mereka pergi, mereka terhalang oleh sesuatu. Jadi mereka tuh penuh dengan ketakutan gitu. Nah, akhirnya itu menjadi pergumulannya Raja Asa. Jadi ada seorang nabi pada zaman Raja Asa yang bernama Azaria bilang bahwa Tuhan sedang berfirman kepada Nabi Azaria ini. Dia bilang bahwa kalau Tuhan beserta kamu, syaratnya adalah kamu juga harus beserta dengan Tuhan. Kalau kamu beserta dengan Tuhan, Tuhan beserta dengan kamu. Kamu beserta dengan Tuhan jikalau kamu beserta dengan Tuhan. Gitu, kebolak-balik ya. Intinya jika kamu beserta dengan Tuhan, Tuhan akan beserta dengan kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan itu akan berkenan untuk ditemui kalau kitanya mau. Kalau kitanya dengan kesungguhan hati untuk mau menemui Tuhan. Yang ketiga, dia berfirman kepada Nabi Azaria, Tuhan berfirman kepada Nabi Azaria. Yang ketiga adalah jikalau kamu meninggalkan Tuhan, Tuhan juga akan meninggalkan kamu gitu. Ada tiga firman yang diberitakan oleh Azaria kepada Raja Asa. Gitu. Itu kenapa seperti itu? Untuk menguatkan hati dari Raja Asa. Supaya dia tidak lemah, supaya dia menjadi kuat. Sama seperti di ayatnya yang ke-7. Kita bisa baca, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Oleh karena itu, Raja Asa dan segenap bangsa Israel, raja dan rakyatnya bersama-sama melakukan perjanjian dengan Tuhan. Perjanjiannya bahwa mereka akan mengikuti apa yang Tuhan mau. Mereka mau beserta dengan Tuhan, mereka mau menemui Tuhan supaya mereka hidupnya diberkati, supaya mereka hidupnya aman, supaya mereka hidupnya tentram. Jadinya hidupnya Raja Asa dan bangsa Israel Selatan dapat diberkati oleh Tuhan. Karena jikalau mereka bisa berbalik dari perbuatan yang jahat, Tuhan mengampuni dan mengasihi mereka. Nah, itu ceritanya Raja Asa. Terus pesan Tuhan hari ini untuk kita semua apa? Dari tadi Kalisti selalu berbicara tentang berhala gitu. Apa sih berhala itu? Berhala itu kalau menurut kamus artinya patung dewa atau sesuatu yang didewakan dan disembah atau dipuja. Pertanyaan Kalisti adalah, sekarang yang menjadi berhala kita apa sih? Oh, tentunya kita nggak mungkin sekarang. Pada zaman ini kita nggak mungkin. Kita sudah mengenal Tuhan. Tuhan sudah berfirman, jangan ada Allah lain daripadaku. Pasti kita udah tahu nih, oh iya, kita nggak boleh nyembah patung. Kita nggak boleh beribadah sama patung. Kita nggak boleh beribadah sama pohon. Kita nggak boleh nyembah pohon. Iyalah Kak, aku tahu itu. Nah terus sekarang ininya apa? Pesannya apa? Kita nggak menyembah berhala kok. Kita melakukan apa yang Tuhan mau kok. Yakinkah? Yakinkah dengan kata-kata itu? Oh, Kalisti sih tidak. Kalisti tidak yakin dengan kata-kata itu. Kenapa? Kalisti punya alasan.
Coba adik-adik ingat-ingat lagi. Ketika kita bangun pagi, apa yang kita cari? Handphone. Handphone yang kita cari. Karena apa? Kita pasti akan melihat bahwa, oh iya, hari ini aku ada jadwal, apa tuh namanya? Online, belajar online. Jam berapa ini? Jam berapa? Yang dilihat handphone. Aduh, aku harus pasang status. Aku harus pasang status apa ya hari ini? Oh iya, aku bangun pagi. Tunggu deh, aku ini dulu cuci muka dulu. Habis itu aku pura-pura aku baru bangun pagi. Terus selfie, bangun tidur dengan gaya-gaya apa tuh namanya? Gaya-gaya yang nggak usah kayak dibuat ini loh, kayak candid ya. Terus posting. Aku baru bangun pagi. Atau hal-hal yang, oh ya handphone, semua sekarang kita semua serba handphone. Handphone di atas segala-galanya. Kita ketinggalan handphone, kita kacau. Oh iya, mama handphone aku ketinggalan di rumah karena sekarang serba online. Kita akan tergantung sama handphone. Pertama, berhala modern. Berhala kita sekarang adalah handphone. Yang kedua, contohnya adalah game. Kita akan meluangkan waktu untuk bermain game. Ketika apalagi teman-teman udah bilang nih, kita lobby. Ya, lobby dong. Siapa di sini yang suka main PUBG? Kalisti suka main PUBG. Siapa lagi yang suka main PUBG? Atau CODM? Atau Apex? Atau apapun game-game yang mengambil alih hidup kita. Itu berhala. Sesuatu yang memang sebenarnya aku nggak nyembah handphone loh. Sesuatu yang mengalihkan atau memindahkan Tuhan dari hidup kita itu namanya berhala. Oh udah deh berdoa nanti dulu, main game dulu. Udah nanti berdoa baca Alkitab, nanti deh aku mau selfie dulu. Aku mau ini handphone, aku mau ngechat dulu. Memindahkan fokus kita, harusnya Tuhan yang kita sembah, harusnya Tuhan yang didahulukan, tapi kita malah melenceng. Oh ini handphone, Instagram, apalagi yang sekarang ya, banyak tuh. Upload, YouTube, bikin konten. Atau kita lebih mengidolakan BTS, Jungkook. Jungkook siapa sih Jungkook? Siapa lagi? BTS itu Jungkook. Kakak Listi nggak hafal. Jin dan Jun. Alah, siapa aku nggak tahu. Jungkook. Siapa lagi? Aku nggak tahu. Di handphone tertera bukan gambar Tuhan Yesus tapi gambar Jungkook. Ya. Itu mengalihkan pandangan kita yang harusnya kita tertuju kepada Tuhan. Bukan kepada Jungkook, BTS. Boleh, setiap hari kita Kalisti aja dengan handphone setiap hari. Kita butuh handphone karena kita sekarang dunia online. Siapa kata Kalisti nggak boleh kita ini ngefans sama BTS? Boleh. Bermain game boleh. Tapi jangan itu yang dijadikan hal yang kita Jungkook, hidup Jungkook gitu. Enggak. Jungkook nanti, tapi Tuhan dulu. Firman Tuhan dulu. Bangun pagi, jangan langsung lihat handphone. Tapi pas bangun pagi, Tuhan gitu. Bangun, Tuhan, terima kasih, aku nafas. Bayangin kalau kalian bangun terus bengek. Lah, iya kan? Gitu. Yuk, sama-sama Kalisti juga lagi belajar kok. Kalisti juga ditegur kok. Kalisti juga sama Tuhan karena Kalisti suka main PUBG. Kakak suka main game. Kakak Listi ditegur sama Tuhan. Ayo Listi, jangan games terus. Ingat Tuhan. Dan Kalisti mau bagi ini juga buat adik-adik semua. Yuk, sama-sama belajar. Sama-sama belajar untuk mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Sama seperti Raja Asa. Dulu dia bisa. Dia bukan orang yang hebat, sama seperti kita. Kita pun pasti bisa. Kita mengutamakan Tuhan. Yuk sama-sama buka lagi Alkitabnya. Yuk sama-sama berdoa lagi sama Tuhan. Yuk sama-sama untuk bisa
mengutamakan Tuhan dengan, oh iya, jam 9, 2 minggu sekali, jam 9, jam 8, 2 minggu sekali ada di YouTube, duduk manis, beribadah sama Tuhan. 2 minggu sekali kita ikutan Zoom, jam 11. Yuk sama-sama mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Karena itu yang mau Tuhan inginkan dari kita. Berhala-berhalanya disingkirkan, sama seperti Raja Asa. Menyingkirkan dulu. Boleh kok mengidolakan seseorang, tapi jangan itu dijadikan satu patokan. Jangan itu dijadikan sebagai sesuatu yang Tuhan tuh di nomor sekian. Enggak. Yang harus diutamakan, yang harus pertama itu Tuhan. Tuhan, fokus ke Tuhan. Baru nanti kesenangan kita, hobi kita kesekian. Enggak dilarang kok, tidak. Asal tahu batasannya, asal tahu waktunya. Jangan semuanya itu dialihkan dari pandangan, oh ya Tuhan dialihkan dulu ya Tuhan, ntar dulu aku berdoanya nanti. Enggak. Bangun pagi, Tuhan terima kasih, baru deh ngambil hal-hal yang harus dilakukan. Oh ya handphone, aku harus begini, aku harus begini. Baru Tuhan dulu, dimulai dari situ dulu. Yang kedua, yuk kita kembali lagi baca Alkitab, kembali lagi merenungkan kasih Tuhan, dan kembali lagi melakukan apa yang baik dan apa yang benar. Itu aja dari Kalisti. Firman Tuhan hari ini kiranya menguatkan kita untuk kita sama seperti Raja Asa, kembali ke Tuhan dan membuang semua berhala-berhala yang menjauhkan kita dari fokus kita ke Tuhan. Yang utama adalah Tuhan dulu, baru yang lain. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Kita sama-sama belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, gimana Cimi, Cecep? Udah ngerti kan maksud Kak Fani tadi? Udah. Apa? Iya. Tapi kan berarti salah, Cep. enggak juga, Cimi. Ya boleh-boleh aja, cuman jangan terlalu sering ya Kak ya. Iya, betul. Pokoknya kita harus nomor satuin Tuhan dulu. Pokoknya yang nomor satu Tuhan ya. Iya, Oh, jadi kalau main game tetap boleh? boleh. Ada waktunya, Cimi. Betul. Oh. Tapi jangan berjam-jam juga, kasihan Ya. tuh matanya, kan? Terus main gamenya juga main jangan game yang pukulan Iya, ya. tembak-tembakan. Iya. Nggak bagus itu. Iya. Ya sih. Main yang game anak-anak aja yang loncat-loncat gitu. Main anak-anak tuh gak boleh main yang apa tuh? Yang game-game gitu. Iya, nonton YouTube juga sama ya. Iya. YouTube Kids aja ya Kak ya, YouTube Kids. Iya. Oh, jadi kalau main game gak boleh yang tembak-tembakan. Iya, TikTok juga nggak boleh, TikTok tuh. Pokoknya main games tuh yang Jangan. buat kita pinter lah, mengedukasi kita. Siap. Oke. Oke. Ya. Oke, siap. Nah, kalau gitu kita mau merespon. Makasih lagu ya kita. Kakak Fani sudah Sama-sama. menegur aku. Makasih Kakak Tobi. Sama-sama, ih, lucu banget. Makasih, sih. Kakak Yaudah, Listi. pokoknya jadi anak Tuhan yang baik ya. 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 Itu kita nyanyi satu lagu respon. Apa tuh? Lagunya Ingat Akan Nama Yesus. Oh, supaya kita ingat tuh sama Tuhan Yeay. Yesus. Yeay. Musik. Ingat Akan Nama Yesus ya, Cimi Cecep. Nyanyi bareng-bareng ya. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang bakal. Sekali lagi ya adik-adik. Oke, sekali lagi. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah
Teman-teman semua, saatnya kita berdoa syafaat. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan selalu memberkati dan menjaga kami hingga saat ini. Tuhan yang baik, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai kepada semua pejabat-pejabat, sehingga mereka boleh memimpin dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk perdamaian di dunia ini, khususnya untuk Rusia dan Ukraina yang sedang berperang. Kiranya semua dapat terjadi dengan kedamaian, sehingga yang bertikai boleh segera berdamai, dan dunia ini boleh ada damai ya Tuhan. Tuhan yang baik, kali ini kami juga mau berdoa untuk gereja kami, gereja yang ada di dunia, bahkan gereja Gloria di Bekasi. Berkatilah seluruh pelayan-pelayan Tuhan, bapak-bapak majelis, tante-tante majelis, kakak-kakak pengurus pelkat, om-om pengurus pelkat, komisi, semua berkati ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi pelayan Tuhan yang baik. Khususnya untuk pelkat PA, Tuhan memberkati kakak-kakak pelayan agar melayani dengan setia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami mau berdoa untuk kondisi di dunia, bahkan di Indonesia. Saat ini sedang terjadi COVID ya Tuhan. Pelihara, jaga, dan lindungi kami yang sehat. Bagi yang sakit ya Tuhan, Tuhan memberkati dengan obat-obatan agar mereka cepat sembuh. Baik yang jemaat Gloria maupun dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami yang masih bersekolah secara online ataupun langsung di sekolah, Tuhan memberkati agar kami selalu sehat dan baik-baik, belajar dengan baik dan ingat waktu ya Tuhan. Tidak selalu bermain game, tidak selalu bermain YouTube, sehingga kami bisa membagi waktu kapan harus belajar dan khususnya beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan salah kami. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati papa mama, berkati keluarga kami, berkati semua saudara-saudara kami, berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, agar menjadi anak Tuhan yang baik. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Nyanyi udah. Udah. Baca firman udah. Dengar firman udah. Kita Lagu udah respon udah. ngerti juga. Oh iya, terus sekarang saatnya kita
memberi persembahan. Oke. Ya, bersyukur ya kepada Tuhannya. Bersyukur kepada Tuhan. Oke. Ada lagunya di Kidung Ceria nomor 152. musik. Musik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Coba Bapak. Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur. Oke, sekarang saatnya kita berdoa ya. Kita Ya. berdoakan. Tadi persembahannya dikemanain, Kak? Oh Aku iya. lupa. Apa nih? Ya, persembahannya bisa diserahkan atau dititipkan ke papa mama atau tadi kan ada itu ya, QRIS ya. Oh, Itu bisa lewat situ di-scan, juga. scan. Oke, Oke. adik-adik. Iya. Dari Sekarang berdoa ya. iya, ya ampun, apa keserimpet Ah, Cimi. Cimi lupa. Ya udah karena kamu Cimi. serimpet, kamu yang berdoa. Kita Yeay. berdoa ya. Oke, udah. lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Sekarang kami memberikan apa yang kami punya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai kabar. Cimi, sekarang kita mau ngapain? Iya. Dan Cimi. Tadi yang tadi di-cut aja ya. Ya, jangan lebihin aja lah. Oh, apa-apa. Apa nih Cimi Cici habis ini ngapain? Kita mau pulang. Kalau mau pulang kita mau ngapain dulu? Nyanyi. Kita mau nyanyi lagu penutup nih adik-adik. Lagunya apa, Kak? Sampai bertemu kembali. Stop. Kita nyanyi lagu Tuhan Allah beserta engkau. Musik. Dadah. Belum. Nyanyi dulu ya, nyanyi Nyanyi dulu. dulu ya kapan ya? Oke. Oke. Tuhan Allah beserta engkau. Sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau. Sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Dadah. Asik pulang. Cimi. Belum. Berdoa dulu. Oh, berdoa dulu. Oh iya. Aduh, Oke, lupa deh. ayo Cecep, lipat tangan gimana? Lipat tangan Cimi, adik-adik yuk kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya apa firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, biarlah kami menjadi anak Tuhan yang taat dan selalu menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dalam seminggu ke depan, dalam setiap kegiatan kami dan pertemukan kami di ibadah kami minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa, terima kasih. Nah, begitu. Ternyata kita harus iya ya. Nggak salah-salah juga sih, cuman salahnya karena kita terlalu sering kelamaan main betul. ya. Oh, aku juga ya terima kasih Tuhan sudah mengingatkan Cecep. Mulai Cimi juga sekarang, sudah diingatkan supaya nggak terlalu main game. iya mulai sekarang Cecep inget-inget deh waktunya belajar.
waktunya ibadah? Ibadah. Iya. Cimi juga janji, Cimi mau inget-inget terus sama Tuhan. Jadi Cimi mau saat teduh, Cimi mau berdoa, Cimi mau baca Alkitab gitu, Ya, Cep. Jadi ingetin. gak main game melulu. Iya, gamenya juga jangan game yang pukul-pukulan ya, Cimi. Iya. Oke, Cimi janji, Cimi akan nyari game yang buat memang khusus buat anak kecil. Aku juga akan buat YouTube juga yang khusus buat anak kecil biar kita sama-sama pintar. Betul. Kakak Pani mana nih? Kakak Fani mana ya? Kakak Fani. Kakak Pani kayaknya ada. Kenapa Apaan? nyari-nyari Kakak Fani? Makasih ya, Makasih ya Kakak Fani. udah mengingatkan. Sudah ngajakin Impa. udah ngajarin juga tadi ya. Siap. Kak Fani, minggu depan kita ibadahnya gimana? Nah, minggu depan kita mau ibadah via Zoom nih adik-adik. Yeay. Oke, nonton di Zoom ya. Kalau di Zoom jam berapa, Cimi? Jam 11. Iya, jam Ya, 11. jam 11. Oke adik-adik, kita ketemu minggu depan via Zoom jam 11. Ditunggu ya adik-adik kehadirannya. Oke. Sampai minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus berkati. Dadah.